Bab 7. Semangat yang tak pernah padam. Ayo kita ngaji. Oleh Marjo Subiandono. Hari-hari terakhir Pak Harto pada bulan Januari 2008 adalah masa yang menegangkan bagi tim dokter Kepresidenan Republik Indonesia. Sebelum itu, menjelang Pak Harto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, sebenarnya sudah seminggu beliau sakit di rumah. Waktu itu, kaki Pak Harto bengkak-bengkak. Kondisi tubuhnya juga menurun. Setelah diberi obat, sempat membaik. Namun beberapa hari kemudian, kakinya bengkak lagi. Meskipun dibujuk oleh keluarga, beliau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Menariknya, saat itu ada perbedaan pendapat di rumah sakit mana sebaiknya Pak Harto dirawat. Beberapa pihak menyarankan Rumah Sakit Harapan Kita dengan pertimbangan Pak Harto memerlukan penanganan penyakit jantungnya. Pihak yang lain merekomendasikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Pada 4 Januari 2008, sehari setelah saya dilantik sebagai Direktur Utama Pertamedika yang membawahi Rumah Sakit Pertamina Pusat atau RSPP, saya dipanggil ke kediaman Pak Harto. Saya yang waktu itu menjadi Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI, diantar Mbak Tutut menemui Pak Harto yang terbaring di tempat tidur. Pak, ini ada Dokter Marjo. Mbak Tutut mengabarkan kepada ayahandanya. Setelah mengobservasi Pak Harto, saya sarankan agar beliau secepatnya dibawa ke rumah sakit. Saya mengusulkan Rumah Sakit Pertamina Pusat dan Pak Harto setuju. Hari itu juga, beliau dibawa ke RSPP. Konferensi pers setiap hari. Selaku Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI, setiap hari saya melaporkan perkembangan kesehatan Pak Harto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menaruh perhatian besar. Beliau memberi pengarahan agar kami merawat Pak Harto semaksimal mungkin dan melaporkan perkembangannya setiap hari. Atas izin keluarga, setiap hari tim juga menyampaikan perkembangan kesehatan Pak Harto kepada publik melalui konferensi pers. Kami sadar, publik perlu diberitahu perihal kondisi kesehatan Pak Harto dari waktu ke waktu, karena bagaimanapun beliau adalah public figure dan bapak bangsa yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Dunia internasional juga mengikuti perkembangan kesehatan Pak Harto dari waktu ke waktu. Banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika itu. Sempat beredar di luar kabar bahwa Pak Harto sudah meninggal. Tetapi berita itu tidak benar, sehingga kami harus membantahnya. Masalah pun kembali datang. Kami mengetahui masalah utama penyakit Pak Harto adalah kondisi jantung yang melemah, kemudian masalah pada ginjal dan paru-paru. Kalau serangan stroke di otak Pak Harto sudah lama terjadi. Kini, beliau harus dipasangi pacemaker atau alat pacu jantung yang kedua. Tetapi kondisi kesehatannya harus stabil dulu. Pada saat jantungnya baru mau stabil dan ginjalnya membaik, ternyata paru-parunya terendam air. Giliran paru-parunya membaik, karena air telah dikeluarkan, kondisi ginjalnya memburuk. Jadi, setiap hari kami tidak pernah mendapatkan saat yang tepat untuk melakukan transplantasi guna memasang pacemaker yang kedua pada jantung Pak Harto. Dokter dengan sistem komando. Bekerja di bawah tekanan berupa kondisi penyakit pasien yang sangat berat menyebabkan harmoni kerja tim dokter tidak senantiasa baik-baik saja. Ada saatnya terjadi dinamika yang menuntut saya menggunakan sistem komando guna mengatasinya. Seperti yang terjadi
Di hari keempat Pak Harto dirawat. Ketika itu, nafas Pak Harto sudah satu-satu. Keluarga sudah tidak mau tubuh Pak Harto dipasangi ventilator. Tidak usah diresusitasi. Tetapi saya melihat denyut nadi Pak Harto masih bagus. Saya pikir, jika jantung beliau masih bagus, kenapa menyerah? Maka saya pun bertanya kepada Dokter Munawar yang ahli jantung. Mas Munawar, kalau melihat seperti ini, kalau Bapak saya resusitasi, saya intubasi, saya pasang ventilator, bagaimana? Saya juga bertanya kepada Dr. Chris, Kepala Departemen Intensive Care Unit Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Chris, kalau Anda lihat ini, Anda akan lakukan apa? Kalau saya pasangi ventilator. Dr. Munawar dan Dr. Chris mengamini pendapat saya. Maka saya perintahkan, pasang ventilator. Semua bingung. Lalu saya ulangi perintah saya. Pasang ventilator segera. Ternyata, setelah dipasangi ventilator, Pak Harto masih bisa berjuang hingga berpuluh-puluh hari kemudian. Sungguh, saya begitu lega. Namun beberapa waktu kemudian, kondisi Pak Harto memerlukan penanganan lebih khusus lagi. Kali itu, perlu dipasang CCV-HD, peralatan analisa canggih untuk pasien penyakit jantung. Ada rekan-rekan dokter yang mengusulkan agar Pak Harto dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita. Tetapi saya berpikir, kok dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita? Saya khawatir beliau bisa hilang dalam tanda petik saat di perjalanan. Saya pun bertanya, apa masalahnya? Kenapa tidak di sini saja? Karena alatnya ada di Harapan Kita, Pak, jawab kolega saya. Ya sudah, alatnya saja yang diangkut ke sini. Angkut, perintah saya. Peralatan itu pun tiba di RSPP, tapi ternyata di situ tidak ada petugas yang bisa mengoperasikannya. Siapa bilang tidak ada petugasnya? Berapa orang yang diperlukan? Perlu berapa perawat? Tanya saya lagi. Segera saya tarik petugas dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan dari Rumah Sakit Harapan Kita, termasuk dokter ahlinya. Sistem komando ini membuat Pak Harto tidak perlu pindah rawat ke rumah sakit lain. Saat paling mengharukan. Pasang surutnya kondisi tim kerja adalah hal lain yang harus saya tangani. Lewat 20 hari bekerja dalam situasi yang keras, tim dokter sudah mulai lelah. Semua jadi mudah marah, cepat tersinggung, dan mulai saling menyalahkan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, saya kumpulkan mereka. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kita sudah bekerja berat sampai 28 hari. Sedikit lagi beliau bisa bangun, bisa juga tidak. Masa tinggal beberapa waktu saja kita malah berkelahi? Saya katakan juga kepada tim bahwa kita memang sudah capek, tetapi tolonglah bertahan. Ini mantan presiden kita. Kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan saling menyalahkan. Di sini tidak ada yang salah. Kita satu tim. Harus kompak sampai Pak Harto meninggal atau sembuh kembali. Sejak saat itu, tim dokter yang merawat Pak Harto kembali pada semangat bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. Tibalah saat yang paling mengharukan ketika kondisi Pak Harto mulai membaik untuk beberapa waktu. Beliau sudah bisa makan dan mampu berbicara meski lemah dan terbata-bata. Tiba-tiba, Pak Harto meminta kami, dokter-dokter yang ada di sekelilingnya, beserta beberapa keluarga yang mendampinginya,
untuk membaca ayat-ayat Al-Quran bersama-sama. Ayo, kita ngaji. Demikian ajakan Pak Harto pada saat itu. Dipimpin sendiri oleh Pak Harto. Semua yang ada di ruangan itu pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Putra-putri Pak Harto tidak mampu menahan air mata mereka dalam memanjatkan syukur dan pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi fisik Pak Harto yang memilukan hati dengan selang pengobatan di sana-sini. Peristiwa itu tidak akan pernah terhapus dari ingatan saya. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Marjo Subiandono, spesialis bedah, lahir di Purworejo 1 September 1949. Ia lulus Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 1977 dan spesialis bedah 1989. Ia menjalani berbagai tahapan pendidikan militer hingga Seskuat 1994. Pada 2003, ia menjabat Kepala RSPAD Gatot Subroto dan pada 2004-2009 menjadi Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Saat buku ini selesai ditulis, ia menjabat sebagai Direktur Utama Pertamedika. Tanda jasa kehormatan yang diperolehnya antara lain Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan Bintang Yuda Dharma Nararya. Setetes Air Mata Pak Harto oleh Satya Negara. Sekitar tahun 1967, Pak Harto pertama kali mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Ketika itu, saya masih residen bedah syaraf yang sedang menjalankan pelatihan di Tokyo University. Kami menyambutnya di Bandara Haneda. Itulah kali pertama saya bersalaman dengan Pak Harto. Pada kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Jepang, pada 8 Mei 1972, Pak Harto mengundang saya makan siang. Saya berangkat dari Universitas Tokyo, tempat saya belajar, menuju Hotel Imperial, tempat beliau menginap. Makan siang bersama Pak Harto dan Ibu Tin berlangsung pukul 3 sore. Sepulang beliau berdua dari pertemuan dengan Kaisar Hirohito. Dalam kesempatan itu, Pak Harto bercerita mengenai Indonesia yang masih belum banyak mempunyai dokter ahli, terutama ahli bedah syaraf, bidang ilmu yang selama 14 tahun saya pelajari. Sungguh di luar dugaan. Dengan sangat rendah hati, hari itu Pak Harto sebagai Presiden RI mengajak saya pulang ke Indonesia untuk mengabdikan tenaga dan pikiran, serta mengamalkan ilmu saya kepada bangsa dan negara. Dengan begitu, Saudara Satya juga bisa lebih berdekatan dengan keluarga dan orang tua di Jepang, ungkap Pak Harto. Ketika itu, usia saya 33 tahun. Pertemuan dengan Pak Harto sangat mengobarkan semangat pengabdian saya kepada tanah air. Kata-katanya yang menggugah pun membuat saya 3 bulan kemudian pulang ke Jakarta bersama istri, seorang wanita Jepang, serta 2 anak kami yang baru berusia 4 dan 2 tahun. Saat itu, saya sudah menyelesaikan spesialisasi bedah syaraf dan pendidikan S3. Pada tahun itu juga, tepatnya bulan Oktober 1972, saya sudah mulai bertugas sebagai ahli bedah syaraf di Rumah Sakit Pusat Pertamina. 2 bulan kemudian, saya diangkat menjadi kepala bagian bedah syaraf di RSPP. Saya juga menjadi salah satu anggota tim dokter ahli kepresidenan.
tugas kami adalah memperhatikan kondisi kesehatan Pak Harto, selain dokter pribadi Presiden yang selalu melekat mendampingi kegiatan Pak Harto sehari-hari. Disiplin dan pantang menyerah. Setelah Pak Harto tidak lagi menjabat sebagai Presiden, saya berkesempatan lebih sering bertemu dengan beliau. Biasanya, pada malam hari saya singgah ke Cendana setelah jam praktek saya usai. Saya mendampingi Pak Harto di hari-hari yang situasinya lebih banyak membuat beliau gregetan itu. Saya melihat dan memantau dari dekat kondisi fisik dan situasi mental Pak Harto yang menurut saya luar biasa. Saya melihat Pak Harto tetap disiplin dalam berbagai hal, termasuk makan dengan teratur. Walau saya juga mendengarai bahwa nafsu makan beliau sedikit berkurang. Sebenarnya, Pak Harto suka sekali makan. Dalam menilai rasa makanan, beliau hanya punya dua pendapat, enak dan enak sekali. Dari sudut pandang seorang dokter, saya melihat, meskipun sebenarnya sedang ada keluhan, Pak Harto selalu tersenyum saja. Tidak mudah menduga apa yang sedang ditanggung dan dirasakannya, jika kita kurang tajam menganalisis. Pak Harto tidak banyak bicara. Setiap kata yang beliau ucapkan selalu mempunyai makna yang dalam dan syarat dengan falsafah Jawa. Orang yang baru mengenal beliau mungkin perlu waktu untuk menangkap maksudnya. Di saat berbincang-bincang, Pak Harto seringkali berbicara dengan bahasa Jawa kromo atau tinggi. Saya menjawab dengan bahasa Jawa yang digunakan masyarakat kebanyakan. Itu pun tidak lancar. Ujung-ujungnya, kami berdialog menggunakan bahasa Indonesia juga. Selang beberapa waktu, Pak Harto mulai sulit untuk tidur. Saya paham betul. Pasti banyak sekali yang beliau pikirkan dan rasakan. Ketika Pak Harto terkena stroke, setiap hari saya menyaksikan beliau berusaha mengatasinya dengan keuletan dan disiplin yang tinggi. Pak Harto berusaha sekuatnya untuk segera bisa lagi menorehkan tanda tangannya seutuh dan setegas saat ia belum stroke. Gangguan bicara selalu merisaukan Pak Harto. Mobil berkekuatan 4 mesin turbo. Pak Harto sangat mempercayai tim dokter yang merawatnya. Sekali beliau menyatakan bersedia dirawat, maka diserahkannya keputusan sepenuhnya kepada tim dokter. Beliau tidak akan menyesali apapun yang terjadi akibat dari keputusan itu. Sebagai salah satu dokternya, saya sangat menghormati dan menghargai hal itu. Beliau adalah pasien yang sangat istimewa karena mampu mengimbangi berbagai bentuk tindakan medis, seberapapun berat dan menyakitkan, dengan kontrol diri dan mental yang hebat. Di medan perawatan medis itu, fisik Pak Harto terbilang tangguh. Di usianya yang 80 tahun, kekuatan fisik Pak Harto bagaikan mobil berkekuatan 4 mesin turbo. Yang sulit adalah membujuk Pak Harto untuk dirawat di rumah sakit. Beliau sungguh tidak suka jika tidak terpaksa. Pak Harto tidak ingin merepotkan. Karena setiap kali semua kerabat yang datang menjenguk beliau, pasti akan disorot kamera media massa dan diberitakan. Pak Harto merasa jauh lebih tenang di rumah. Namun, beberapa peralatan medis tidak mungkin dibawa ke kediaman beliau. Saat seperti itulah, biasanya terjadi tawar-menawar antara Pak Harto dengan tim dokter, yang didukung dengan perlakuan dan kalimat-kalimat lemah lembut putra-putri Pak Harto. Beberapa kali saya merasakan di ujung tawar-menawar yang akhirnya Pak Harto harus menyerah dibawa ke rumah sakit. Biasanya beliau menoleh kepada saya, seakan menantikan saya menganggukkan kepala kepadanya. Jika Pak Harto sudah kembali ke rumah, saya biasa menemaninya menonton televisi. Duduk di sampingnya, mencicipi teh hangat. Di ruang komputer di sisi dalam ruangan, putra-putri
cucu bahkan cicit Pak Harto bergantian menunggui beliau dengan celotehan riang. Sungguh, saya berbahagia menyaksikan Pak Harto tidak pernah ditinggalkan sendirian hingga akhir hayatnya. Setetes air mata Pak Harto. Hingga beliau wafat, sejak tahun 1972, saya tetap menyaksikan Pak Harto sebagai pemimpin yang tidak pernah ragu-ragu. Sebaliknya, Pak Harto selalu memiliki keyakinan penuh terhadap dirinya sendiri. Ingatannya sangat jernih, namun sisa-sisa stroke membuat Pak Harto tidak lagi mampu mengutarakan hal-hal yang ada dalam pikirannya 100% sempurna. Saya melihat kekuatan dan keikhlasan lahir batin dari seorang Pak Harto dalam menyikapi hari-harinya. Setiap kali mencoba membandingkannya dengan diri sendiri, jelas saya tidak akan pernah sanggup menjadi sekuat dan setangguh Pak Harto. Hanya sekali saya melihat Pak Harto begitu terluka. Ketika itu, 28 April 1996, saya mendapat kabar bahwa Ibu Tin meninggal dunia. Saya tiba di rumah duka pukul 07.00. Jenazah Ibu Tin dibaringkan di ruang tamu. Saya pun masuk ke bagian dalam rumah beliau untuk menyampaikan bela sungkawa. Pak Harto memeluk saya, kemudian berkata dengan sangat perlahan, "Iya toh, kok ora bisa ditulung?" "Bagaimana ya? Kok tidak bisa ditolong?" Saya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab. Saya hanya tertegun, turut merasakan dalamnya kepiluan di hati Pak Harto, dan terhenyak menyaksikan beliau mengusap setetes air matanya dengan sapu tangan. Wafat di gedung yang beliau resmikan. Rumah Sakit Pusat Pertamina ditetapkan sebagai rumah sakit kepresidenan, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, RSPP menambah sebuah gedung baru setinggi 7 lantai. Pekerjaan itu selesai pada tahun 1997, dan kami semua bersepakat meminta Pak Harto yang meresmikannya. Sebenarnya, saya tahu juga, pasti keinginan itu akan dipertanyakan banyak orang. Malahan sudah ada yang mencetus. Hanya menambah gedung saja kok, peresmiannya harus dilakukan presiden. Pihak protokol istana pun tidak ketinggalan memperingatkan saya, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Utama RSPP, agar tidak terlalu lama menyita waktu Pak Harto. Menjelang Pak Harto meresmikan beroperasinya gedung baru itu, dalam sambutan yang singkat saya menyampaikan, "Kami di rumah sakit ini tidak bisa memberikan apa-apa sebagai kado ulang tahun Bapak. Kami mohon Bapak berkenan menandatangani prasasti gedung baru RSPP ini pada tanggal 8 Juni, tepat di hari ulang tahun Bapak, sebagai kenang-kenangan dari kami." Pada tahun-tahun di akhir hayat Pak Harto, setiap kali beliau harus dirawat inap, kami merawatnya sebaik mungkin di gedung baru itu. Hingga pada 27 Januari 2008, Bapak Haji Muhammad Soeharto yang sangat kami hormati dan cintai, wafat di lantai 5 gedung baru Rumah Sakit Pusat Pertamina yang beliau resmikan itu. Profesor Dr. Satya Negara MD lahir di Kudus pada tanggal 1 Desember 1938. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Kyushu, Jepang pada tahun 1966 dan meraih gelar doktor di bidang neurologi pada Universitas Tokyo 1972. Kembali ke Indonesia, Satya Negara bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina hingga menjadi Direktur Utama 1979 sampai 1998. Pada saat buku ini ditulis, ia menjabat sebagai Direktur Senior Maya pada Healthcare Jakarta, Direktur Senior Rumah Sakit Satya Negara, dan Direktur Kehormatan Sahid Sahirman Memorial Hospital.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.